Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran administrasi umum. Sebelumnya Ibu mau mengucapkan selamat bergabung di SMK Bina Usaha dan Mandiri, dan khususnya selamat bergabung juga di jurusan perbankan syariah. Nah, mungkin banyak sekali pelajaran yang masih asing ya buat kalian. Salah satunya ya pelajaran administrasi umum ini. Nah, sebenarnya kalau administrasi umum, kalau menurut Ibu sih memang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian tuh sudah sering sekali melihat, menemukan, bahkan mungkin kalian pernah melakukan kegiatan administrasi umum, terutama bagi yang dulu waktu SMP-nya pernah jadi anggota OSIS atau mungkin organisasi lainnya. Nah, itu kemungkinan kalian sudah pernah melakukan kegiatan pengadministrasian. Nah, memang kalau kita ambil garis besarnya, administrasi ini memang tidak jauh dari perapihan file, pencatatan transaksi, kemudian juga dokumentasi dari beberapa file atau mungkin kegiatan, dan juga pastinya sangat berhubungan sekali dengan yang namanya keuangan. Nah, memang administrasi ini sangat identik sekali dengan kegiatan yang berhubungan langsung dengan perkantoran ya. Jadi memang pelajaran administrasi umum ini mengajarkan kalian bagaimana caranya menjadi seorang admin di perkantoran atau perusahaan. Nah, memang yang namanya perusahaan atau mungkin bisa kita bahasakan sebuah organisasi itu kan pasti punya tujuan, pasti punya visi dan misi yang ingin dicapai. Nah, kegiatan administrasi ini sangat bermanfaat bagi pencapaian dari tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, kemudian memang kegiatan administrasi ini melibatkan banyak pihak atau banyak orang, dan juga pastinya banyak sekali hal-hal yang bisa atau hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang admin. Nah, sebelum kita ke teknis dari kegiatan administrasi untuk hari ini, mungkin Ibu akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari apa sih yang dimaksud dengan administrasi umum itu sendiri. Nah, ini materinya bisa kalian lihat di buku paket administrasi umum yang sudah dibagikan oleh perpustakaan. Oke, ini ada pengertian tentang administrasi. Yang pertama, pengertian secara bahasa dulu. Nah, kata-kata administrasi ini berasal dari beberapa ini pengertiannya ada di beberapa bahasa. Salah satunya adalah bahasa Latin, yaitu administrate, atau kata ad atau et bermakna intensif. Intensif tuh maksudnya khusus ya. Nah, sedangkan ministrer bermakna pengabdian atau pelayanan, atau bahasa Inggrisnya service. Berarti bisa kita artikan administrasi yang berasal dari kata administrer merupakan pelayanan atau pengabdian khusus yang dilakukan oleh seorang admin. Kemudian dalam bahasa Inggris, administrasi dikenal dengan istilah administration. Nah, ini mungkin familiar sekali ya buat kalian. Artinya adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok orang ya untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi kalau dilihat dari pengertian bahasa administration ini, administrasi adalah
kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang, dan administrasi ini merupakan usahanya yang dilakukan oleh mereka untuk mencapai sebuah tujuan tertentu atau visi misi tertentu. Nah, kemudian ada juga pengertian administrasi yang ditulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Untuk yang namanya administrasi, kalau kita lihat dari pengertian KBBI ini lebih ke pengertian untuk bagaimana caranya mencapai sebuah tujuan dalam sebuah organisasi atau bisa dibilang perusahaan. Dan administrasi ini adalah kegiatannya. Nah, memang ini kalau kita lihat dari ketiga bahasa tersebut pengertiannya hampir sama, yaitu administrasi merupakan semua kegiatan yang meliputi penetapan atau juga yang bertujuan untuk mencapai sebuah tujuan, dan pastinya administrasi ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu orang saja, tapi harus dilakukan oleh sekelompok orang. Mudah-mudahan kalian paham ya dari bahasa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian memang kalau di buku itu kan pengertian administrasi sangat banyak, tapi yang perlu kalian ingat sih kalau menurut Ibu hanya 3 poin tadi saja, yang pengertian administrasi menurut bahasa Latin, bahasa Inggris, dan juga menurut KBBI, atau bisa juga kalian pakai bahasa sendiri. Ya, intinya administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Sebenarnya intinya itu sih. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu adalah unsur-unsur dari administrasi. Nah, administrasi ini kan merupakan kegiatan yang mengandung tujuan pastinya. Dan pastinya kalau kita mau mencapai sebuah tujuan, kita harus punya unsur-unsur atau langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, yang pertama adalah pengorganisasian. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengorganisasian? Nah, pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan atau perbuatan menyusun suatu kerangka organisasi atau membuat susunan struktur organisasi yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dalam usaha kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sebelum kita bicara terkait tujuan dari sebuah organisasi, kita harus memilah, dan juga membentuk yang namanya struktur organisasi. Ya mungkin kalau mudahnya, organisasi yang mudahnya mungkin seperti ketua, wakil ketua, bendahara, dan juga sekretaris. Ya mungkin seperti itu ya. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membuat sebuah organisasi, kita juga harus menentukan manajemen atau yang mau kita pakai supaya kita itu bisa mencapai sebuah tujuan dari sebuah organisasi. Nah, manajemen itu adalah rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuannya tercapai. Jadi yang namanya manajemen itu kan seperti sistem sebenarnya. Sistem atau bisa dibilang juga tim yang bisa menggerakkan. Jadi kalau misalnya organisasi tanpa manajemen, tanpa di-manage, tanpa diatur, atau tanpa dipimpin oleh dan juga tanpa unsur atau sistem yang jelas, maka tujuan tersebut kan tidak bisa dicapai juga. Nah, yang ketiga adalah tata hubungan. Nah, tata hubungan ini merupakan rangkaian perbuatan
menyampaikan warta atau kabar atau berita dari suatu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerjasama. Jadi kalau bahasa kerennya mungkin bisa disebut seperti birokrasi ya. Jadi gini, misalnya dalam suatu kelas itu ada yang namanya ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Nah, jika kalian mempunyai rencana-rencana terkait kelas kalian, misalnya ketika liburan mau diadakan family gathering atau outing atau touring mungkin, nah itu kalian bisa membicarakannya langsung ke ketua kalian dulu, baru nanti ketua kelas itu membicarakan kepada wali kelas. Jadi ada susunannya, ada urutannya, jadi hubungannya nggak langsung kalian tuh dari siswa atau dari anggota ke ketua kelas, ke wali kelas, tapi urutannya dari siswa bisa ke ketua kelas, kemudian ketua kelas menyampaikan kepada wali kelas. Itulah yang disebut dengan menata suatu hubungan atau birokrasi. Jadi ada urutannya, jadi kalian nggak bisa melangkahi si ketua kelas ini dalam menyampaikan ide atau rencana kalian gitu. Yang keempat yaitu adalah kepegawaian. Kepegawaian ini pastinya yang namanya organisasi atau perusahaan wajib mempunyai pegawai ya, atau anggota. Nah, kepegawaian itu adalah merupakan rangkaian perbuatan mengatur dan mengurus para tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama. Jadi mereka lah nih orang-orang atau SDM yang akan melakukan atau mengerjakan tujuan dari visi dan misi kalian. Misalnya kalian punya visi dan misi kelas 10 perbankan syariah, nilainya rata-rata 85 misalnya ya di semester ini. Amin. Nah, itu ketika kalian mempunyai visi dan misi atau tujuan itu, maka semua elemen, semua siswa atau semua karyawan yang ada di organisasi tersebut harus gerak, harus bekerja supaya tujuan tersebut bisa tercapai, seperti itu. Yang kelima yaitu adalah keuangan. Nah, keuangan ini merupakan rangkaian perbuatan mengelola segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerjasama. Nah, keuangan ini sangat penting, sangat vital sekali, sangat kalau kita nggak punya keuangan mungkin kita nggak bakalan bisa bergerak apa-apa. Kalau misalnya kelas nggak punya uang kas, maka kelas kita nggak bisa beli apa-apa misalnya gitu ya. Jadinya memang administrasi ini sangat erat kaitannya dengan keuangan. Kalau tidak ada keuangan, kemungkinan besar tujuan dari organisasi yang kita jalani tidak bisa tercapai. Oke, selanjutnya yang keenam yaitu adalah perbekalan, yaitu merupakan rangkaian perbuatan mengadakan, mengatur, pemakaian, mendaftar, memelihara, sampai menyingkirkan perlengkapan yang sudah tidak terpakai. Mungkin kalau dalam sebuah organisasi atau sebuah kepanitiaan, perbekalannya mungkin seksi perlengkapan gitu. Jadi yang namanya kita mau punya tujuan A misalnya, berarti kita harus menyiapkan dong semua tools atau semua alat yang harus kita pakai supaya bisa tercapai tujuannya. Misalnya gini, kayak tadi kan, misalnya kalian menargetkan kelas 10 perbankan syariah semester ini nilainya rata-rata harus 85 misalnya gitu. Itu tujuan dari organisasi kita. Nah, berarti kira-kira apa nih perlengkapan yang harus kalian siapkan? Ya, pertama pastinya buku, alat tulis, kemudian juga mungkin referensi-referensi lainnya seperti misalnya jurnal, atau mungkin bisa belajar dari YouTube juga. Nah, itu kan semua terkait dengan perlengkapan. Jadi kalian ibaratnya kalau kita mau berperang, kalau kita mau melakukan sebuah pekerjaan, maka disiapkan dulu perlengkapannya, baru kita bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, begitupun dengan sebuah
organisasi atau perusahaan. Nah, yang ketujuh yaitu adalah tata usaha. Nah, tata usaha ini merupakan rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam sebuah usaha. Mungkin kalian sering dengar nih namanya di sekolah itu ada yang namanya TU. Nah, TU tuh ngapain? TU itu ya pastinya mencatat, mendokumentasikan, merapikan file, menggandakan file, mengirim file jika diperlukan, atau juga menghimpun keterangan atau data yang berkaitan dengan organisasi tersebut. Misalnya kayak TU sekolah. Nah, dia kan pasti punya tuh yang namanya data siswa atau data guru. Nah, itu biasanya disebut tata usaha atau TU. Nah, perusahaan atau organisasi pastinya harus punya juga yang namanya bagian tata usaha. Mungkin kalau di organisasi atau di kelas bisa kita bilang yang namanya sekretaris itu bagian dari kegiatan tata usaha. Yang terakhir yaitu adalah perwakilan. Nah, perwakilan ini merupakan rangkaian perbuatan menciptakan hubungan baik dan dukungan dari masyarakat sekitar terhadap usaha atau kerjasama yang kita lakukan. Maksudnya di sini adalah perwakilan tuh seperti ya wakil atau orang yang mewakili perusahaan atau organisasi tersebut. Jadi kita harus punya yang namanya wakil atau mungkin bahasa kerennya duta gitu ya. Jadi seperti misalnya kelas, namanya sebuah kelas itu kan harus punya yang namanya ketua kelas, wakil ketua misalnya, atau sekretaris, bendahara. Jadi nanti ketika misalnya mau ada informasi, kemudian bagian kesiswaan memanggil kalian, kan gak harus semuanya dipanggil. Nah, tinggal nanti dipanggil aja perwakilannya siapa, misalnya ketua kelasnya. Nah, mungkin itulah kalau kita punya wakil, insya Allah informasi atau kabar-kabar yang dari luar mungkin bisa kita dapatkan, dan itu bisa membantu untuk kita mencapai tujuan dari organisasi kita. Oke, baik. Untuk materi hari ini cukup sampai sini. Kalau kebanyakan takutnya nanti kalian pusing ya. Jadi silakan dipahami lagi, dibaca lagi, di buku juga ada penjelasannya. Kalau ada pertanyaan atau mungkin ada kesalahan dari Ibu, bisa kalian kita perbaiki bersama. Silakan disampaikan di grup saja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.